Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan menurut ICA, International Cooperative Alliance. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi, koperasi menurut undang-undang ini badan usaha yang berdiri berdasarkan bidang hukum koperasi dan mengandung asas kekeluargaan. Yang selanjutnya menurut ICA, International Cooperative Alliance, koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan aspirasi-aspirasi yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikontrol secara demokratis. Nah, apa sih maksud perkumpulan otonom itu? Perkumpulan otonom maksudnya lembaga yang berdiri sendiri dan berdaulat. Nah, sedangkan anggota yang secara sukarela artinya berdasarkan kesadaran sendiri dan bukan karena adanya pemaksaan dari siapapun juga. Itu tadi beberapa definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan juga menurut ICA atau International Cooperative Alliance. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Setiap keanggotaan atau anggota itu secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan keanggotaan yang bersifat terbuka. Maksudnya terbuka itu untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi itu bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat itu harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Setiap hasil usaha atau SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi pembagian SHU setiap anggota itu harus dibayar tunai karena di sini setiap anggota adalah investor atas jasa modal itu sendiri. Selain investor anggota, koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai atau pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modalnya sedikit, pembelian balas jasanya juga sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. Yang kelima, kemandirian. Setiap anggota itu mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha. Selain itu, anggota koperasi itu dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Berpendidikan perkoperasian
memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dari masyarakat. Karena manusia di samping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan, perkoperasian, dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Selain itu juga melalui pendidikan perkoperasian, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi yang lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi itu dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Sejak awal kelahirannya koperasi diharapkan menjadi sokok guru perekonomian Indonesia. Pola pengorganisasian dan pengelolaannya yang melibatkan partisipasi setiap anggota dan pembagian hasil usaha yang cukup adil menjadikan koperasi sebagai harapan perkembangan perekonomian Indonesia. Dukungan dari pemerintah dan berbagai lembaga lainnya membuat perkembangannya menjadikan harapan koperasi menjadi sokok guru perekonomian Indonesia belum dapat diwujudkan, dikarenakan satu, belum mendapatkan peran yang sentral dan signifikan untuk menjadi peran utama penggerak perekonomian bangsa Indonesia. Dua, banyak masalah yang dihadapi dalam setiap perkembangannya. Dilihat dari capaian pertumbuhan koperasi menyumbang 2% pada tahun 2014 dari produk domestik bruto atau PDB. Jumlah koperasi itu sebanyak 2.288 buah. Angka itu merupakan bukti real bahwa koperasi masih jauh dari harapan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebagai komparasi atau perbandingan adalah usaha mikro dan menengah atau UMKM yang kontribusinya mencapai 60,34% dari PDB pada tahun 2015. Jumlah UMKM pada saat itu sebanyak 57,89 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. Dalam menyerap tenaga kerja, UMKM berkontribusi sebesar 9,99%, artinya 96 dari 100 orang yang bekerja di sektor UMKM. Hal ini menunjukkan UMKM merupakan penyangga atau sokok guru perekonomian Indonesia. Itu hanya sebuah perbandingan. Di saat kondisi seperti ini, Indonesia sedang terkena dampak dari COVID-19 sehingga perekonomian di Indonesia agak turun. Seharusnya di saat kondisi seperti ini, koperasi bisa menunjukkan perannya bahwa dia adalah tulang punggung perekonomian Indonesia atau sokok guru perekonomian Indonesia. Tapi nyatanya sampai sekarang koperasi masih belum bisa mendapatkan perannya. Terima kasih. Nah, setelah pemaparan masalah-masalah di atas, tentunya kita itu membutuhkan solusi agar koperasi itu bisa menjadi sokok guru perekonomian. Untuk solusi yang pertama yaitu koperasi harus diberikan peran yang signifikan dan dominan untuk menjadi pendorong dan penggerak perekonomian nasional. Jadi, pemerintah harus terlebih dahulu memberikan peran atau tempat untuk koperasi sebagai penggerak perekonomian. Karena apabila koperasi belum memiliki peran atau tempat dalam penggerakan perekonomian, solusi apapun, inovasi apapun tidak akan bisa berjalan atau dilaksanakan secara maksimal. Untuk solusi selanjutnya yaitu koperasi bisa melakukan adaptasi dengan berbagai fitur digital, meningkatkan relevansi koperasi sesuai dengan zaman sekarang.
Dalam pengembangan usahanya, itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur digital yang sudah ada pada zaman ini. Tren industri baru pada zaman ini mayoritas memanfaatkan internet yang berpengaruh besar pada koperasi, yang membuat koperasi juga harus mau tidak mau mengikuti tren tersebut untuk mengembangkan usaha dan anggotanya. Dan itu cukup bermanfaat untuk koperasi dalam mengembangkan anggotanya, karena nanti dapat mempermudah anggota dalam membayar simpanan yang ada di koperasi, ataupun juga dalam meminjam simpanan di koperasi. Solusi yang selanjutnya yaitu koperasi harus bisa beradaptasi dengan karakter-karakter milenial yang gemar dengan berkumpul, berkomunitas, menggemari tren sharing ekonomi, serta kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar. Hal ini memiliki keterkaitan dengan koperasi. Contohnya dalam RAT atau rapat anggota tahunan. Koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga sejalan dengan karakter milenial yang senang berkumpul. Dengan tidak langsung, koperasi dapat memberikan wadah kepada warga milenial agar dapat ikut berperan dan mengembangkan koperasi, dan juga hal ini dapat disalurkan secara positif. Serta apabila koperasi sudah mendapatkan peran yang signifikan di perekonomian nasional, koperasi itu bisa menjawab tantangan pada sekarang ini. Pada masa pandemi ini, banyak demo karena PHK yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang itu tidak akan terjadi apabila koperasi ikut turun tangan. Karena di dalam koperasi itu dikenal dengan asas kekeluargaan, di mana kita dapat bersama-sama memusyawarakannya dan memecahkannya secara kekeluargaan dari anggota sebagai pemilik maupun anggota sebagai karyawan. Yes, I'm just a play date.